Dalam hidup ini, takdir kadang-kadang membawa kita ke suatu momen yang tidak pernah kita rencanakan. Bahkan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sama sekali tidak pernah kita duga. Ada pertemuan yang terasa biasa aja, tapi perlahan mengubah segalanya, termasuk kehidupan kita, dan tanpa kita sadari. Di video kali ini, mengisahkan tentang seorang pria yang merasa sangat sedih karena seseorang yang sangat ia cintai tiba-tiba aja menghilang dari kehidupannya tanpa sepatah kata pun. Namun di saat pria ini sedang mengenang masa lalunya yang begitu indah, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang bisa mengubah semuanya, termasuk kehidupannya. Yah, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Ali yang datang ke pondok pribadinya yang terletak di suatu desa. Ceritanya pondok itu menyimpan banyak kenangan manis, tapi udah 1 tahun Ali tidak pernah berkunjung ke sini, jadi pondok ini terlihat sangat kotor dan berantakan. Satu tahun yang lalu, Ali ternyata tinggal di pondok bersama kekasihnya bernama Sarah, yang merupakan wanita cantik, mulus, dan bertubuh seksi. Ali tentu merasa sangat bahagia dengan kisah cinta mereka, karena tubuh Sarah yang seksi sering membangkitkan gairah, dan Sarah selalu siap melayaninya untuk bercocok tanam. Tepat 1 tahun yang lalu juga, Sarah ceritanya menghilang secara tiba-tiba, dan Ali hanya mengetahui kalau Sarah meninggal akibat kecelakaan. Sejak saat itulah, Ali meninggalkan pondok ini, karena di sini banyak terdapat kenangan manisnya bersama Sarah, yang jika terus diingat, bisa membuat Ali menjadi gila. Alasan Ali datang ke pondok ini adalah untuk memperingati hari kepergian Sarah, sambil melihat barang-barang kenangannya bersama Sarah yang masih tersimpan dengan baik. Sampai sekarang, Ali masih belum bisa melupakan sosok Sarah, karena selain mereka berdua banyak kenangan manis, Sarah juga sering menulis di buku tentang bagaimana dia mencintai Ali. Waktu Sarah masih hidup, dia sangat menyukai lokasi pondok ini, yang suasananya sangat tenang dan banyak terdapat pohon mangga. Namun Sarah tiba-tiba bertanya, bagaimana jika mereka bosan dengan hubungan ini? Lalu apakah Ali mau memaafkannya jika dia berbuat salah? Dan bagaimana jika Ali akan kehilangannya? Na mapagod tayo sa isa't isa. Hindi naman natin masasabi kung ano mangyayari. Mendengar pertanyaan itu, Ali sama sekali tidak merasa curiga kalau Sarah akan menghilang dari hidupnya. Padahal Sarah berbicara dengan wajah yang serius. Ali pun akhirnya menjawab kalau dia akan selalu memaafkan Sarah, karena Sarah adalah satu-satunya wanita yang sangat dia cintai. Dan seluruh dunianya hanya berputar pada Sarah. Sa'yo lang naman umiikot buong mundo ko. Beberapa saat kemudian, ada seorang wanita cantik bernama Aika yang kebetulan berkunjung ke pondok itu. Ali kemudian menegur Aika yang udah masuk ke pondok pribadinya, sehingga Aika mengatakan kalau dia berencana untuk mendaki gunung, dan dia hanya berjalan terus sampai tiba di pondok ini. Trekking-trekking lang sana ako. Mengingat hari udah mulai gelap, Ali lalu berbaik hati menawarkan Aika untuk menginap di pondok ini, karena terlalu berbahaya jika seorang wanita sampai tersesat di tengah hutan. Awalnya Ali sempat curiga kalau Aika adalah wanita jahat, tapi Aika akhirnya menerima tawaran Ali untuk menginap 1 malam, dan besok pagi Aika akan melanjutkan perjalanannya. Pas muna sana ako hanggang mag-umaga. Sige no. Saat Aika masuk ke kamar Ali, dia kemudian melihat banyak foto Sarah dan Ali yang terpasang di dinding. Aika yang penasaran lalu bertanya, siapa wanita tersebut? Sehingga Ali mengatakan kalau Sarah adalah wanita tercantik yang pernah hadir di dalam hidupnya. Para sang araw na. Mendengar Ali sangat mencintai Sarah, Aika lalu bertanya lagi, di mana keberadaan Sarah? Jadi Ali bercerita kalau 1 tahun yang lalu, Sarah udah meninggal akibat kecelakaan. Ternyata cerita itu membuat Aika merasa sangat terharu,
Bahkan dia sampai meneteskan air mata saat melihat foto Sarah dengan alasan dia mudah terbawa perasaan. Oh, bakit ka naiiyak? Mabilis lang talaga ako maka-absorb ng... Saat Ali rebahan di dalam kolam, Aika kemudian datang untuk menemaninya dan mengatakan kalau dia adalah wanita baik. Selain itu, Aika juga bertanya, apakah Ali percaya akan takdir? Karena Aika sendiri percaya kalau takdir itu benar-benar ada, dan takdirlah yang telah mempertemukannya dengan Ali. May reason. Bakit tayo nagkita? Ali yang penasaran sama sosok Aika, lalu bertanya apakah Aika pernah ditinggal oleh orang yang dia cintai. Jadi Aika menjawab kalau dia pernah merasakan apa yang Ali rasakan. Ternyata, Aika juga merasa kesepian seperti Ali. Dan karena mereka belum sempat memenuhi kebutuhan biologis, Aika akhirnya mengajak Ali untuk bercocok tanam. Parehas lang tayo ng sitwasyon. Keesokan harinya, Ali kemudian berterima kasih kepada Aika karena telah memberikan kehangatan yang tidak ia rasakan selama 1 tahun. Ternyata, Aika juga merasakan kebahagiaan yang sama dengan Ali. Jadi dia meminta izin untuk menginap selama beberapa hari. Dan di waktu itulah, hubungan Ali dan Aika menjadi semakin dekat. Tapi pada suatu malam, Ali tiba-tiba dicari oleh ibunya, yang mengatakan kalau ada seseorang yang ingin memberikan informasi tentang kematian Sarah. Ibunya pun ingin mengajak Ali untuk menemui orang tersebut, sehingga Ali ingin berpamitan kepada Aika, tapi ternyata Aika udah menghilang dari pondok. Sesampainya di tempat tujuan, Ali merasa terkejut karena ternyata Aika lah yang menjadi saksi mata atas kematian Sarah. Sebelumnya, Aika telah menceritakan kecelakaan itu kepada keluarga Sarah, dan sekarang dia ingin menceritakannya kepada Ali, agar Ali bisa mengetahui kebenarannya. Kayong magsinungaling. Waktu berpacaran dengan Ali, Sarah ternyata sempat berselingkuh dengan tunangan Aika bernama Ramon, yang datang ke pondok Ali untuk membawa Sarah pergi. Namun Sarah menolak karena dia tidak mau lagi menyakiti Ali, di mana ucapan itu membuat Ramon merasa sangat marah sehingga dia mencekik Sarah sampai meninggal dunia. Anong malay? Hindi ko na alam po. Mahal. Anong Aika yang melihat langsung kejadian itu ternyata takut berbicara kepada siapapun dan terpaksa merahasiakannya selama 1 tahun. Namun lama-lama Aika takut kalau Ramon juga akan membunuhnya. Jadi Aika akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan menceritakan pembunuhan ini kepada keluarga Sarah. Baka isunod niya ako. Waktu pertama kali Aika bertemu Ali, dia sebenarnya ragu untuk bercerita tentang kematian Sarah dan takut kalau Ali akan membencinya. Tapi Aika akhirnya mendapat keberanian untuk berkata jujur, karena di saat mereka menghabiskan waktu bersama, Aika bisa merasakan kenyamanan yang membuatnya jatuh cinta kepada Ali. Minahal kita. Beberapa hari setelah pengakuan Aika, polisi akhirnya mengeluarkan surat penangkapan untuk memburu Ramon yang masih buron. Pada saat itu, Ali kembali tinggal di pondok untuk menenangkan diri. Tapi kenyataannya dia masih aja terbayang-bayang tentang kebersamaannya dengan Sarah. Walaupun Ali merasa sangat terpukul, dia akhirnya berusaha untuk menjalani hidup sendirian. Tapi Aika tiba-tiba datang ke pondok untuk menemuinya. Di momen itu Aika sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung memeluk Ali, seolah-olah mengatakan kalau dia ingin memulai kehidupan baru bersama Ali. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang terasa sangat menyakitkan. Apalagi kita juga mengetahui kalau orang itu tidak hanya menghilang dari kehidupan kita, tapi malah berselingkuh dan mengkhianati semua yang telah kita berikan selama ini. Pada akhirnya, tidak semua yang datang dalam hidup kita dimaksudkan untuk tinggal selamanya. Tapi beruntung pada akhirnya, Ali dan Aika bisa saling bertemu. Dan karena mereka sama-sama disakiti oleh pasangan masing-masing, Ali dan Aika jadi punya kesempatan untuk memulai kisah cinta bersama. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Hayok. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.